sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 271-275 Bab 271. Untuk menyenangkanmu. Cleophilin tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa Yuan Tai, seorang bos besar yang menginginkan status dan latar belakang, ingin menyenangkan Fendi Zanders, seorang mahasiswa biasa. Yah, Yuan Tai selalu berusaha menjilatku. Dia juga datang kepadaku beberapa kali secara pribadi, tapi aku menolak semuanya. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Yuan Tai tidak tahu dari mana saya mengetahui tentang hubungan antara saya dan Fang Zihua, jadi dia selalu ingin saya membantunya meminta Fang Zihua melakukan sesuatu. Saya tidak ingin mendapatkan terlibat di antara mereka, itu sebabnya mereka tidak pernah setuju dengan Yuan Tai. Lalu apa? Cleophilin berkedip dan bertanya. Kalau begitu kamu tahu apa yang terjadi? Sebelum saya datang, saya menghubungi Yuan Tai dan memintanya membantu saya dengan secara sukarela mengakui bahwa vas itu palsu, padahal sebenarnya vas itu asli. Fendi Zanders menjelaskan dengan perlahan. Tetapi jika dia melakukan ini, bukankah dia akan kehilangan vasnya secara cuma-cuma? Anda harus tahu kalau vas itu bernilai total 40 juta yuan. Mungkinkah Yuan Tai tidak menginginkan uang itu hanya karena perkataan Fendi Zanders? Saya membuat perjanjian dengan Yuan Tai. Selama dia membantu saya akan memperlakukan uang itu sebagai hutang saya kepadanya. Ketika saya memiliki uang di masa depan, saya dengan sendirinya akan mengembalikan uang itu kepadanya. Fendi Zanders memutar matanya dan membuat alasan. Mengapa Yuan Tai harus mempercayaimu? Bagaimana jika kamu tidak memiliki uang sebanyak itu di masa depan? Cleophilin bertanya dengan sedikit bingung. Yuan Tai sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini, karena dia tahu hubungan antara aku dan Fang Zihua. Bahkan jika aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu, Fang Zihua akan membantuku ketika saatnya tiba. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Cleophilin memandang Fendi Zanders di depannya dengan tatapan yang sangat rumit. Karena hal ini sungguh luar biasa. Tapi tidak peduli apa, kata-kata yang diucapkan Fendi Zanders sangat dapat dipercaya, jika tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini dengan jelas. Artinya, untuk membantu orang tuaku, kamu sendiri yang menanggung kompensasi 40 juta. Cleophilin memandang Fendi Zanders dan bertanya. Dahi. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata tanpa daya, kamu bisa berpikir begitu, tapi aku tidak mengambil hutang ini untuk keluargamu, aku melakukannya untukmu, dan aku tahu bahwa kamu akan mengambil hutang itu sekarang. Tanpa uang sebanyak itu, perusahaan ayahmu seharusnya tidak punya banyak uang, jadi aku akan berdiri dan membantumu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Cleophilin sangat tersentuh, karena dia tidak pernah mengira keadaan akan menjadi seperti ini. Faktanya, Fendi Zanders adalah orang yang berdiri di belakang dan memberi dengan diam-diam, karena jika ini masalahnya, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu menyembunyikan hal-hal ini dariku? Cleophilin berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Bahkan jika aku memberitahumu, terus kenapa? Selain itu, saya hanya membuat beberapa perjanjian lisan dengan Yuan Tai, dan saya tidak akan memberikan bukti sama sekali. Menurut kepribadian orang tuamu, jika aku membuat masalah ini jika aku mengatakannya, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengejekku, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Meskipun semua hal sebelumnya dibuat oleh Fendi Zanders, ini kalimat itu dikirimkan dari lubuk hatinya, karena Fendi Zanders mengetahui dengan baik sikap Lin Siqiong dan Chen Lan terhadap Fendi Zanders. Kalau begitu kamu tidak bisa menahan diri. Jelas sekali Anda melakukan semua ini, tetapi Anda tidak mengatakannya. Dalam hal ini, orang tuaku akan tetap meremehkanmu. Teriak Cleophilin penuh semangat, lalu bangkit dan hendak berjalan keluar ruangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Cleophilin hendak pergi. Fendi Zanders segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Cleophilin dan bertanya dengan nada bingung, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya akan mencari orang tua saya sekarang, dan saya akan memberitahu mereka tentang hal ini. Cleophilin menatap dan menjawab. Apakah menurut Anda mereka akan mempercayai apa yang Anda katakan? Fendi Zanders berteriak pada Cleophilin dengan ekspresi tak berdaya. Cleophilin memandang Fendi Zanders dan tertegun sejenak, lalu menggigit bibir merahnya dan berkata, percaya atau tidak itu urusan mereka, tapi aku harus memberitahu mereka tentang hal itu. Itu, mengetahui bahwa 40 juta itu adalah Anda membantu mereka menanggungnya. Jika Anda memberitahu mereka tentang hal ini sekarang, mereka tidak hanya tidak akan mempercayai Anda, tetapi mereka juga akan berpikir bahwa saya telah menipu Anda, dan bahkan jika mereka mempercayai Anda, terus mereka dapat mengembalikan uangnya. Bagaimana dengan saya? Fendi Zanders saat ini memegang gagasan bahwa menambah satu hal lebih buruk daripada mengurangi satu hal.
Jika Cleo Fei Lin benar-benar menceritakan masalah ini, selama keluarga Lin menyelidikinya dengan santai, mereka dapat mengetahui hubungan antara Fendi Zanders dan Yuan Tai. Terkadang segalanya menjadi lebih buruk. Cleo Fei Lin menatap Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan cerah, ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lembut, Saya hanya berpikir masalah ini benar-benar tidak adil bagi Anda. Apakah ada sesuatu yang benar-benar adil di dunia ini? Fendi Zanders menjawab dengan hampa, lalu melanjutkan, saya tahu kamu ingin menggunakan ini untuk mengubah pendapat orang tuamu tentang saya, tetapi alasan mereka tidak menyukai saya sebenarnya karena saya orang miskin. Segalanya tidak dapat diubah dengan satu atau dua hal, belum lagi. Belum lagi apa? Melihat Fendi Zanders belum selesai berbicara, Cleo Fei Lin bertanya dengan cepat. Tidak ada. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apa yang awalnya ingin dia katakan adalah, belum lagi dia tidak pernah berpikir untuk mengubah hal-hal ini. Dia sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan Lin Siqiong dan Chen Lan tentang dirinya, selama Cleo Fei Lin tidak membencinya, itu tidak masalah. Dan hal-hal ini hanya bersifat sementara, selama dia bisa menikahi Cleo Fei Lin, batasan untuk tidak mengungkapkan identitasnya akan dicabut, dan semua orang akan memandangnya dengan kagum. Di mata Fendi Zanders, selama bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan apa-apa. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders di depannya, dan hatinya sangat tersentuh. Namun saat dipindahkan, Cleo Fei Lin merasa sedikit bersalah pada Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders melakukan banyak hal di belakang punggungnya, tetapi semua orang tidak tahu bahwa Fendi Zanders melakukan hal-hal ini, dan dia juga memperlakukan Fendi Zanders dengan berbagai cara. Menangis dan menyindir, ini sungguh tidak adil bagi Fendi Zanders. Orang tua saya tidak hanya tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih kepada Fendi Zanders, tetapi mereka juga mencoba segala cara untuk mempermalukan Fendi Zanders. Diperkirakan hanya Fendi Zanders yang dapat menanggung hal seperti itu, dan pasti akan menjadi pertarungan jika itu adalah orang lain. Fendi Zanders tidak tahu bahwa dia hanya mengarang alasan, tetapi alasan ini membuat kesukaannya di hati Cleo Fei Lin melonjak. Bab 272. Di dalam ruangan. Melihat Cleo Fei Lin akhirnya mempercayai apa yang dia katakan tadi, Fendi Zanders menghela nafas lega. Tidak peduli apa, aku akhirnya menyelesaikan masalah ini. Namun ia tidak tahu bahwa alasan yang ia buat barusan sangat menyentuh hati Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin tahu bahwa Fendi Zanders memang miskin dan tidak memiliki latar belakang, bahkan bukan seorang mahasiswa biasa. Namun setelah melalui serangkaian hal ini, Cleo Fei Lin merasa bahwa Fendi Zanders tidak sia-sia seperti yang dibayangkan semua orang. Setidaknya Fendi Zanders telah membantu Cleo Fei Lin beberapa kali, dan setiap kali Cleo Fei Lin menghadapi beberapa hal sulit, Fendi Zanders pada akhirnya berdiri untuk membantunya menyelesaikannya. Jadi Fendi Zanders selalu bisa memberi Cleo Fei Lin rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Cleo Fei Lin memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, karena kamu telah mempunyai hutang yang begitu besar sekarang, bagaimana kamu berencana untuk membayar kembali uang itu di masa depan? 40 juta untukmu itu seharusnya bukan jumlah yang kecil, kan? Fendi Zanders terkejut sesaat ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata, saya belum menemukan cara untuk membayar kembali uang itu, tetapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan melakukannya bekerja keras untuk mendapatkan uang di masa depan, dan berusaha untuk membayar hutang ini sesegera mungkin. Jangan terlalu menekanmu. Bagaimanapun, situasi perusahaan saya berangsur-angsur membaik. Saya rasa itu tidak akan memakan waktu lama. Perusahaan saya akan segera mendapat untung. Selama perusahaanku mulai mendapat untung, aku yakin uang itu akan segera kembali, Cleo Fei Lin berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Bagus. Fendi Zanders tersenyum dan mengangguk. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Cleo Fei Lin tiba-tiba berdering. Cleo Fei Lin buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu berkata dengan lembut, Hei, Xiaoman. Sepupu, kamu di mana sekarang? Saya sudah sampai di Lin Jiasuang. Suara Mandy Lin terdengar melalui telepon. Apakah kamu di sini secepat ini? Kalau begitu aku akan menjemputmu sekarang. Cleo Fei Lin buru-buru menjawab. Oke, kakak Yan Yan dan aku akan menunggumu di stasiun kereta. Mandy Lin menjawab dengan gembira. Bagus. Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu langsung menutup telepon. Fendi Zanders, Xiaoman dan Yan Yan telah tiba di Lin Jiasuang, kamu bisa menemaniku menjemput mereka. Setelah Cleo Fei Lin meletakkan teleponnya, dia menoleh ke Fendi Zanders dan berkata. Suster Yan Yan. Setelah Fendi Zanders mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu belum pernah bertemu kakak Yan Yan, kan? Nama asli kakak Yan Yan adalah Melian Liu, dia adalah putri dari bibi keduaku. Xiaoman dan kakak Yan Yan memiliki hubungan terbaik denganku di keluarga Lin saat itu. Cleo Fei Lin menjelaskan dengan lembut. Ternyata menjadi seperti ini. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya,
karena dia menemukan bahwa keluarga Lin memang keluarga besar, dan jumlah orangnya terlalu banyak. Bibi Cleo Fei Lin, Lin Xiufen dan Zhou Qiurong, yang bertarung melawan Cleo Fei Lin kemarin, tetapi sekarang Melian Liu yang lain datang, sangat sulit bagi Fendi Zanders untuk terbiasa dengan situasi ini untuk sementara waktu. Saya tidak tahu wanita seperti apa Melian Liu ini. Fendi Zanders tidak bisa menahan gumaman pelan di dalam hatinya. Jika Melian Liu adalah gadis yang sangat sombong seperti Lin Xiufen dan Zhou Qiurong, maka Fendi Zanders akan sangat pusing. Oke, Fendi Zanders, ayo pergi. Melihat Fendi Zanders masih berdiri di sana, Cleo Fei Lin buru-buru mendesaknya dengan lembut. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, dan mengikuti Cleo Fei Lin keluar ruangan. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin pergi ke stasiun kereta di Linjiazhuang. Sebelum Fendi Zanders turun dari bus, dia melihat Mandy Lin yang berdiri di pinggir jalan menunggu bus. Mandy Lin mengenakan gaun putih hari ini, dengan kuncir kuda ganda, kaki ramping dan cerah, serta sepasang sepatu kets. Dia terlihat sangat muda dan cantik, penuh nafas awet muda. Dan di samping Mandy Lin berdiri seorang wanita cantik. Wanita cantik itu memiliki sosok yang baik, pinggang kecil yang penuh cengkeraman, kulit halus, penuh kekuatan yang bertenaga, berpenampilan seksi dan menggoda, berwarna coklat muda sebahu. Rambutnya dengan santai disampirkan di bahunya, dan tidak ada riasan di tubuhnya. Wajahnya, tapi dia mempunyai gaya yang berbeda. Kecantikan ini tidak kalah dengan Mandy Lin dari segi sosok atau penampilan, namun di mata Fendi Zanders, dia masih sedikit kalah dengan Cleo Fei Lin. Mungkin inilah yang disebut keindahan di mata yang melihatnya. Xiaoman, kakak Yan Yan. Ketika Cleo Fei Lin melihat Mandy Lin dan Melian Liu, dia segera melambaikan tangan kecilnya. Mandy Lin membawa Melian Liu ke sisi Cleo Fei Lin, dan memeluk Cleo Fei Lin erat-erat, dan berteriak dengan keras, "Sepupu, kita tidak bertemu satu sama lain selama sebulan, apakah kamu merindukanku?" "Tentu saja aku merindukanmu." Cleo Fei Lin menjawab sambil tersenyum, lalu menoleh ke Melian Liu dan berkata, "Saudari Yan Yan, kamu di sini." "Iya, sebenarnya aku selalu ingin pergi ke Jiangcheng untuk menemuimu, tapi aku belum menemukan kesempatan yang cocok. Kali ini tidak apa-apa. Aku kebetulan datang menemuimu saat merayakan ulang tahun kakekku." Melian Liu menjawab dengan senyuman di wajahnya. "Saudari Yan Yan, kali ini kamu harus tinggal di sini beberapa hari lagi, dan kemudian aku akan mengajakmu bersenang-senang." Cleo Fei Lin menjawab dengan sangat gembira. "Itu pasti, kali ini aku akan tinggal di sini sampai kamu menggangguku dan ingin mengusirku, lalu aku akan pergi." Melian Liu berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, Fendi Zanders juga keluar dari mobil. Melian Liu tertegun sejenak ketika dia melihat Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Cleo Fei Lin, siapa ini?" "Oh, sepupu, kenapa kamu membawa Fendi Zanders ke sini? Apa yang dia lakukan di sini?" Sebelum Cleo Fei Lin dapat berbicara, Mandy Lin berbicara terlebih dahulu, dengan nada yang sangat tidak senang. "Xiaoman, apakah kamu mengenal orang ini juga?" Melian Liu bertanya pada Mandy Lin sambil tersenyum. "Tentu saja saya tahu, Sister Yan Yan, ini adalah tunangan Sister Cleo Fei Lin, dan dia juga pria paling tidak berguna yang pernah saya lihat di dunia ini." Mandy Lin dengan cepat menjawab. "Xiaoman, jangan bicara omong kosong." Setelah mendengar ini, Cleo Fei Lin mengerutkan kening dan memarahi. Mandy Lin mencibir mulut kecilnya, lalu menutup mulutnya dan tidak berbicara. "Tunangan." Setelah mendengar kata-kata Mandy Lin, ekspresi aneh melintas di wajah Melian Liu, dan kemudian dia dengan hati-hati mengukur Fendi Zanders dengan matanya yang indah. Melian Liu memahami visi Cleo Fei Lin, tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa wanita seperti Cleo Fei Lin, yang begitu sombong dan sombong, menginginkan pria seperti itu menjadi tunangannya. Bab 273. Meskipun Melian Liu sangat terkejut saat melihat pakaian Fendi Zanders. Tapi Melian Liu tidak sebanding dengan gadis muda seperti Mandy Lin yang tidak memiliki pengalaman di dunia ini. Bahkan jika dia terkejut di dalam hatinya, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia berinisiatif mengulurkan tangan kecilnya kepada Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, "Fendi Zanders, halo, saya sepupu Cleo Fei Lin, Melian Liu, jika Anda tidak keberatan, Anda juga bisa pergi bersama Cleo Fei Lin, panggil aku Suster Yan Yan." Harus dikatakan bahwa Melian Liu adalah wanita yang luar biasa, dan kalimat sederhana memperpendek jarak antara Fendi Zanders dan dia dalam sekejap. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Melian Liu, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Melian Liu tidak meremehkannya, melainkan berbicara dengannya dengan nada yang sangat sopan. Jadi Fendi Zanders buru-buru berjabat tangan dengan Melian Liu, lalu berkata sambil tersenyum, "Halo, saudari Yan Yan." "Fendi Zanders, cepat lepaskan tangan Suster Yan Yan, kamu mesum, apakah kamu mencoba memanfaatkan kami lagi?" Melihat Fendi Zanders dan Melian Liu berpegangan tangan, Mandy Lin buru-buru berteriak. "Dahi."
Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian melepaskan tangan kecil Melian Liu yang lemah dan tanpa tulang. Tapi Cleo Fei Lin menoleh dan menatap Mandy Lin dengan tajam, dan memarahi dengan suara dingin, "Xiaoman, tidak peduli apa, Fendi Zanders adalah saudara iparmu sekarang, bahkan jika kamu salah paham sebelumnya, kamu bisa jangan tunggu itu. Aku tidak ingin kakak ipar seperti dia." Mandy Lin cemberut, dan menjawab dengan sangat tidak yakin. "Kamu." Cleo Fei Liner melihat ekspresi tak berdaya di wajah Mandy Lin. Tapi Cleo Fei Lin juga tahu bahwa Mandy Lin tidak punya niat buruk, dia hanya mengatakan apa yang ada dalam pikirannya karena dia masih muda dan tidak punya kota. Namun Mandy Lin tidak sama dengan Zhou Qiurong. Zhou Qiurong mempermalukan Fendi Zanders demi mempermalukan Fendi Zanders, namun Mandy Lin selalu mengeluh pada Cleo Fei Lin. Sekarang kesan Cleo Fei Lin terhadap Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Namun Cleo Fei Lin juga tahu bahwa tidak mudah menjelaskan masalah Fendi Zanders kepada Mandy Lin dan yang lainnya, jadi dia tidak banyak bicara. "Kak Yan, ayo makan dulu, bagaimana kalau aku mengantarmu kembali ke hotel setelah makan malam?" Cleo Fei Lin mengabaikan Mandy Lin, tetapi menoleh dan berkata kepada Melian Liu. "Oke, bagaimanapun, aku datang ke sini untuk bermain denganmu kali ini, dan semuanya sesuai pengaturanmu." Melian Liu menjawab sambil tersenyum. "Baiklah kalau begitu, ayo kita makan dulu, dan cari angin untukmu." Cleo Fei Lin mengangguk ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju Mercedes-Benz. "Hebat, kamu boleh makan sesuatu, aku hampir mati kelaparan." Ketika Mandy Lin mendengar bahwa dia akan makan, dia juga tampak bersemangat, dan berteriak dengan nada yang sangat gembira, lalu mengikuti Cleo Fei Lin ke dalam Mercedes-Benz. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan yang lainnya masuk ke Mercedes-Benz Cleo Fei Lin. Karena Fendi Zanders tidak terlalu paham dengan jalan di sisi Lin Jiazuang, Fendi Zanders duduk di kopilot dan Cleo Fei Lin yang mengemudi. Setelah mobil dinyalakan, Mandy Lin duduk di barisan belakang dan melihat ke belakang Fendi Zanders, dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi pada Fendi Zanders di Villa Xianhu sebelumnya, jadi dia bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, Villa Xianhu jelas sudah tutup, kenapa masih bisakah kamu masuk? Apakah kamu bekerja di Xianhu Villa sekarang?" "Bekerja." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mandy Lin, dia tertegun sejenak. Benar, Villa Xianhu dengan jelas mengatakan bahwa hari itu akan ditutup untuk istirahat, dan semua turis diusir oleh staf. "Kenapa kamu masih bisa masuk? Kamu pasti bekerja di sana, kan?" Mandy Lin berteriak keras pada Fendi Zanders. Dia tidak percaya bahwa seseorang seperti Fendi Zanders akan menjadi VIP di Villa Xianhu. "Saya tidak bekerja di sana, saya diundang ke jamuan makan." Bagaimanapun, sekarang Cleo Fei Lin sudah mengetahui tentang hubungan antara Fendi Zanders dan Yuan Tai, jadi Fendi Zanders tidak perlu menyembunyikan masalah ini. "Kamu diundang ke jamuan makan." Setelah Mandy Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ekspresi wajahnya luar biasa. Dia menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar. "Fendi Zanders, bagaimana kamu bisa membual seperti itu? Tahukah kamu di mana Villa Danau Peri berada? Bagaimana orang sepertimu bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi di Danau Peri? Perjamuan di villa. Belum lagi kamu, bahkan ayahku pun tidak memenuhi syarat untuk hadir. Apa bedanya bagiku apakah ayahmu memenuhi syarat atau tidak?" Fendi Zanders menjawab dengan nada meremehkan. "Kamu." Mandy Lin tidak bisa berkata-kata untuk itu. Sejenak, lalu berkata dengan nada bersemangat, "Orang sepertimu benar-benar menjijikkan, meskipun kamu miskin, kamu tetap suka menyombongkan diri, sepupuku mengikuti orang sepertimu, itu hanya kesialan selama 8 kehidupan, aku harus meminta kakekku untuk membatalkan pertunangan kalian berdua." "Xiaoman, tutup mulut." Wajah Cleo Fei Lin berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru mencibir pada Mandy Lin. "Sepupu, apa yang kamu lakukan? Fendi Zanders ini sedang membual. Saya mendengar bahwa akan ada perjamuan yang sangat penting di Villa Xianhu hari itu, dan semua orang yang dapat menghadiri perjamuan tersebut adalah orang-orang terkenal di kota Jiangcheng. Bagaimana Fendi Zanders bisa memiliki kualifikasi untuk masuk? Dia pasti bekerja sebagai pelayan di sana, jadi dia bisa masuk." Mandy Lin berteriak keras. "Xiaoman, Fendi Zanders tidak membual, dia memang memenuhi syarat untuk menghadiri jamuan makan di Villa Xianhu," kata Cleo Fei Lin kepada Mandy Lin dengan nada yang sangat serius. "Bagaimana dia bisa memenuhi syarat?" Setelah Mandy Lin mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena Fendi Zanders dan Yuan Tai, pemilik Villa Xianhu, adalah teman, jadi menurutku wajar jika Fendi Zanders bisa menghadiri jamuan makan di Villa Xianhu. Cleo Fei Lin menjawab dengan enteng. "Villa Danau Peri masih sangat terkenal di Jiangcheng, pada dasarnya adalah nama rumah tangga, jadi Cleo Fei Lin secara alami tahu bahwa manajer umum Fairy Lake Villa adalah Yuan Tai.
Setelah mendengar ini, Melian Liu, yang selama ini diam, mau tidak mau menoleh untuk melihat Fendi Zanders lagi. Fendi Zanders bisa mengenal Yuan Tai, bos dari Villa Xianhu di usia yang begitu muda, yang jelas tidak normal, jadi dia curiga identitas Fendi Zanders mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fendi Zanders, kamu pembohong besar, kamu bahkan berbohong kepada sepupuku. Katakan padaku secepatnya, bagaimana kamu bisa berbohong kepada sepupuku bahwa kamu mengenal manajer umum Villa Xianhu? Kamu hanya orang miskin. Bagaimana kamu bisa tahu? Orang seperti itu. Mandy Lin tiba-tiba menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak. Bab 274. Xiaoman, apa yang kamu bicarakan? Cleo Fei Lin berteriak tanpa daya. Sepupu, kamu begitu polos. Bagaimana mungkin orang malang seperti Fendi Zanders bisa mengenal seseorang seperti Yuan Tai? Siapa dia? Dia pasti berbohong padamu. Mandy Lin berkata kepada Cleo Fei Lin dengan nada sangat bersemangat. Xiaoman, Fendi Zanders tidak berbohong padaku, dia benar-benar. Cleo Fei Lin ingin menjelaskan masalahnya kepada Fendi Zanders saat ini, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menarik dirinya sendiri. Cleo Fei Lin buru-buru menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan menemukan bahwa Fendi Zanders mengedipkan matanya dengan ringan, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat Cleo Fei Lin berhenti, dia menoleh untuk melihat Mandy Lin, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu benar, saya memang membual, saya tidak mengenal Yuan Tai sama sekali, saya hanya mengenal Yuan Tai itu hari ini. Ini hanya pekerjaan paruh waktu, saya bukan VIP di Villa Xianhu. Mendengus. Setelah Mandy Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia mengangkat kepalanya dengan sangat bangga, dan kemudian berteriak pada Cleo Fei Lin dengan mulut melengkung, sepupu, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders? Dia sendiri akui saja, dia hanya membual, bagaimana caranya bisakah dia mengenal seseorang seperti Yuan Tai? Jangan tertipu olehnya. Kenapa? Cleo Fei Lin menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Fendi Zanders, menurutku kamu cukup jujur kali ini, dan kamu berinisiatif untuk mengakui bualanmu, jadi aku tidak akan berpengetahuan seperti kamu, dan aku tidak akan mengajukan keluhan kepada kakekku, lagi pula, kamu pernah membantu sepupuku. Mandy Lin menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders dengan bangga. Terima kasih. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Dia sama sekali tidak ingin melibatkan Mandy Lin tentang masalah ini. Lagi pula, bahkan jika dia membuktikan bahwa dia benar-benar mengenal Yuan Tai, itu hanya akan memberinya beberapa masalah yang tidak perlu pada akhirnya, jadi Fendi Zanders merasa bahwa orang yang mengetahui masalah ini masih semakin sedikit semakin baik. Sama-sama, jika kamu berani berbohong kepada sepupuku lagi di masa depan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mandy Lin yang berhati murni sangat bahagia saat ini. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin melakukan apapun pada Fendi Zanders. Dia hanya tidak ingin percaya bahwa dia diusir oleh orang-orang di Villa Xianhu, dan Fendi Zanders orang bisa masuk, bukankah jelas bahwa dia tidak sebaik Fendi Zanders, yang selalu dia anggap remeh. Sebelum itu sebabnya Mandy Lin ingin memikirkan hal ini. Namun dia tidak menyangka bahwa investor yang ditemukan Fendi Zanders untuk Cleo Fei Lin adalah Fang Zihua, kota Jiangcheng yang terkenal. Karena Fendi Zanders bisa mengenal orang-orang seperti Fang Zihua, wajar jika dia mengenal Yuan Tai, bukan? Dan Melian Liu tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, dia berdiri di samping dan memandang Mandy Lin dan Fendi Zanders dengan tenang. Melian Liu adalah wanita yang sangat bijaksana. Meskipun Fendi Zanders mengakui bahwa dia baru saja membual, dia merasa masalah ini tidak sesederhana apa yang dikatakan Fendi Zanders. Dari ekspresi wajah Cleo Fei Lin saat ini, terlihat keluar. Tapi Melian Liu tidak bertanya apa-apa lagi, tapi terus tersenyum pada Fendi Zanders dan yang lainnya. Dia bisa merasakan bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders tidak sesederhana yang diperkirakan semua orang. 20 menit kemudian, Cleo Fei Lin pergi ke sebuah restoran. Semua orang turun dari mobil dan masuk ke dalam restoran, lalu meminta pelayan untuk membuka kotak secara acak. Karena Cleo Fei Lin dan Melian Liu sudah lama tidak bertemu, keduanya langsung bersatu begitu bertemu. Saat makan, sebagian besar waktunya adalah para gadis mengobrol, sementara Fendi Zanders selalu makan dengan kepala tertunduk. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu. Fendi Zanders pada dasarnya memakan semua hidangan di atas meja sendirian, sementara ketiga gadis itu mengobrol sepanjang waktu, jadi mereka tidak makan banyak sama sekali. Kak Yan, kamu ingin bermain di mana nanti? Melihat makanannya hampir siap, Cleo Fei Lin bertanya pada Melian Liu dengan lembut. Setelah Melian Liu mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, menurutku ini masih pagi, dan tidak menarik untuk kembali ke hotel, kenapa kalian berdua tidak menemaniku ke pusat seni Yinlun? Bagaimana adalah segalanya? Pusat seni Yinlun. Mandy Lin tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan kemudian berkata dengan mulut melengkung, Saudari Yan Yan, mau kemana?
Apa yang menarik dari tempat itu? Menurutku sebaiknya kita pergi ke KTV untuk bernyanyi. Xiaoman, apakah kamu lupa bahwa Nona Yan belajar piano di pusat seni Yinlun di sini di Linjiazuang ketika dia masih kecil? Dia sudah bertahun-tahun tidak kembali, dia pasti ingin pergi dan lihatlah. Cleo Fei Lin menjelaskan dengan lembut. Jadi begitu. Saya belum pernah tinggal di Linjiazuang sejak saya masih kecil, jadi saya benar-benar tidak tahu bahwa Sister Yan bahkan belajar piano. Mandy Lin mengangguk ringan, lalu melanjutkan, dalam hal ini, mari kita temani Sister Yan ke pusat seni Yinlun untuk melihat-lihat. Ayah selalu ingin saya belajar piano, tetapi saya rasa saya tidak memiliki bakat musik sama sekali, dan sia-sia saja mendaftar ke kelas itu. Setelah Melian Liu dan Cleo Fei Lin mendengar kata-kata Mandy Lin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Lalu Melian Liu berkata dengan ringan, kalau begitu saya akan mengantarmu ke sana hari ini. Oke. Dan Fendi Zanders sama sekali tidak mendengar percakapan ketiga gadis ini, jadi dia masih terkubur dalam makanannya saat ini, dan ketika dia melihat Cleo Fei Lin dan yang lainnya hendak pergi, dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Makan, 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 kamu tahu cara makan. Apa kamu tidak mendengar apa yang kami katakan tadi? Mandy Lin memutar matanya dan berteriak pada Fendi Zanders. Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oh, aku sangat yakin denganmu. Bagaimana sepupuku bisa menemukan orang sepertimu untuk menjadi tunangannya? Kamu sudah makan sejak memasuki kamar pribadi. Setelah makan sekian lama, kamu masih belum selesai makan. Kamu apakah itu reinkarnasi dari Saripati Babi? Mandy Lin memandang Fendi Zanders, dan berkata dengan nada jijik. Cleo Fei Lin menatap Mandy Lin dengan tajam, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, kami akan mengunjungi pusat seni Yinlun bersama Sister Yan. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Di masa lalu, pusat seni Yinlun. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, dia tertegun sejenak. Awalnya, dia ingin menolak, tetapi Mandy Lin langsung meraih Fendi Zanders dan berteriak sembarangan, oh, Fendi Zanders, bagaimanapun, kamu tidak ada hubungannya ketika kamu kembali sekarang, kenapa kamu tidak ikut dengan kami ke pusat seni Yinlun lihat ke sana? Aku. Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Mandy Lin langsung menyeret Fendi Zanders keluar dari kotak. Meskipun Fendi Zanders tidak terlalu ingin pergi ke pusat seni, tetapi Mandy Lin tidak punya pilihan selain menyeretnya sepanjang waktu, jadi Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengikuti mobil pada akhirnya. Faktanya, Mandy Lin ingin Fendi Zanders pergi bersamanya, bukan karena dia khawatir Fendi Zanders akan bosan kembali sendirian, tetapi karena dia tidak tahu apa-apa tentang piano, dan Cleo Fei Lin serta Melian Liu telah mempelajarinya sejak mereka masih muda. Untuk alat musik, jika ketiganya pergi ke sana, Mandy Lin akan merasa seperti orang bodoh. Tetapi jika Fendi Zanders dibawa ke sisinya, situasinya akan sangat berbeda, setidaknya akan ada seseorang yang lebih bodoh dari dirinya. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, Cleo Fei Lin langsung menuju ke pusat seni Yinlun. Bab 275. Pukul 3 sore. Fendi Zanders mengikuti Cleo Fei Lin, Melian Liu dan lainnya ke pusat seni Yinlun. Dekorasi pusat seni Yinlun sangat modern. Dekorasi standar ala Eropa dan suara piano yang merdu membuat orang merasa sangat nyaman, seolah-olah datang ke istana Eropa. Setelah memasuki pusat seni Yinlun, banyak orang yang berlatih piano. Tetapi orang-orang ini masih sangat muda, yang tertua berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kak Yan, kenapa ada anak-anak di sini? Mandy Lin memandang anak-anak yang sedang berlatih alat musik, dan bertanya dengan nada bingung. Pusat seni Yinlun dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama adalah tempat siswa biasa berlatih alat musik, dan lantai 2 adalah tempat para anggota pusat seni Yinlun berkomunikasi. Melian Liu memandang Mandy Lin dan menjelaskan dengan lembut. Jadi ini ya. Mandy Lin mengangguk sambil berpikir, lalu berjalan langsung menuju lantai 2. Setelah Fendi Zanders mengikuti Cleo Fei Lin dan Melian Liu ke lantai 2, dia menemukan bahwa lingkungan di lantai 2 jelas jauh lebih tenang daripada lantai pertama. Beberapa orang parubaya berjas sedang duduk di lobi sambil minum teh dan mengobrol, dan ada juga banyak kotak tertutup di lantai 2, yang digunakan oleh anggota senior untuk berlatih piano. Nona Liu, apakah kamu kembali? Namun, pada saat ini, seorang wanita yang hampir berusia 50 tahun meneriaki Melian Liu dengan ekspresi gembira. Tuan Zhao, setelah bertahun-tahun, Anda masih mengingat saya. Melian Liu juga sangat gembira saat melihat ekspresi wajah wanita itu. Bagaimana saya bisa melupakan Anda? Anda adalah siswa paling menjanjikan yang pernah saya ajar, tetapi Anda kemudian meninggalkan Linjiazuang, dan saya tidak pernah mendengar kabar dari Anda lagi. Apakah Anda masih berlatih piano sekarang? Guru Zhao meraih tangan kecil Melian Liu dan bertanya dengan gembira. Tentu saja masih ada latihan, tapi karena pekerjaan, saya hanya bisa berlatih sesekali. Melian Liu menjawab sambil tersenyum.
Selama kamu masih berlatih, kamu adalah anak paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika kamu bisa tetap di sini, menurutku prestasimu dalam piano pasti tidak akan rendah. Setelah mendengar bahwa Melian Liu tidak pernah berhenti berlatih piano, Guru Zhao mengangguk dengan sangat lega. Nona Zhao, keduanya adalah adik perempuan saya Cleo Feilin Mendilin, dan ini adalah tunangan Cleo Feilin, Fendi Zanders. Melian Liu secara singkat memperkenalkan Fendi Zanders, Cleo Feilin, dan lainnya. Halo, halo. Guru Zhao tahu bahwa Cleo Feilin dan Mandy Lin adalah anggota keluarga Lin, jadi dia sangat sopan ketika berbicara, tetapi ketika dia melihat Fendi Zanders, matanya menjadi sedikit aneh. Fendi Zanders merasa Tuan Zhao bereaksi seperti itu setelah mengetahui bahwa dia adalah tunangan Cleo Feilin, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun juga, reaksi pertama semua orang ketika mereka melihat Fendi Zanders adalah bahwa Fendi Zanders tidak cukup baik untuk Cleo Feilin. Tuan Zhao, piano saya seharusnya masih ada di sini, kan? Melian Liu memandang Guru Zhao dan bertanya. Tentu saja. Ada di dalam kotakku. Setelah kamu pergi, aku akan menyimpan pianomu untukmu. Aku hanya berpikir suatu hari kamu bisa kembali. Guru Zhao dengan cepat menjawab. Terima kasih, ayo kita bicara di dalam kotak. Sambil berbicara, Melian Liu berjalan menuju kotak yang sangat dikenalnya. Tempat ini memiliki terlalu banyak kenangan tentang Melian Liu. Fendi Zanders, Cleo Feilin dan yang lainnya mengikuti di belakang Melian Liu dan yang lainnya. Mandy Lin menatap matanya yang besar dan berair, melihat ke sana kemari, dengan ekspresi sangat penasaran di wajahnya. Hei, bukankah ini Melian Liu? Kamu masih punya wajah untuk kembali. Tapi sebelum Melian Liu bisa mencapai kotak itu, suara seorang wanita terdengar dari belakang mereka. Setelah mendengar suara ini, Melian Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, tetapi ketika dia melihat wanita yang berbicara, sedikit rasa jijik melintas di wajahnya. Dan Fendi Zanders juga menoleh untuk melihat wanita itu. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat menggoda dan berpakaian sangat terbuka, memancarkan aura menggoda di sekujur tubuhnya. Bahkan jika dia ditempatkan di samping tiga wanita, Cleo Feilin, Mandy Lin, dan Melian Liu, dia tidak akan kalah sedikit pun. Saat ini, wanita tersebut ditemani oleh seorang pria, dan keduanya berpegangan tangan. Tampaknya mereka adalah pasangan. Su Mengsui, itu kamu. Melian Liu berteriak pada wanita itu tanpa ekspresi. Ya, ini aku. Wanita itu mengangguk sedikit, lalu berjalan tepat di depan Melian Liu, memandang Melian Liu dengan hati-hati, dan berkata dengan ekspresi menghina, aku tidak menyangka kamu akan tetap sama, melihatmu masih menyebalkan. Kamu bisa menutup matamu, tidak ada yang akan memaksamu untuk melihat. Melian Liu jarang menunjukkan ekspresi marah, dan berteriak dengan nada dingin, lalu menoleh ke Cleo Feilin, Mandy Lin dan yang lainnya dan berkata, Feier Xiaoman, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Melian Liu mulai pergi. Melian Liu, tunggu sebentar. Tapi saat Melian Liu hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba mendengar Su Mengsui berteriak. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Melian Liu menoleh untuk melihat Su Mengsui, dan bertanya dengan tenang. Melian Liu, saya ingat Anda dikenal sebagai seorang jenius di pusat seni Yinlun saat itu, tidak peduli siapa yang melihat Anda, mereka akan memuji Anda, dan tidak peduli kompetisi apapun, Anda akan selalu menjadi nomor satu, dan saya selalu kedua. Perasaan ini membuatku sangat tidak nyaman. Aku baru saja bertemu denganmu di sini hari ini, apakah kamu berani datang dan bersaing denganku di piano? Su Mengsui berteriak pada Melian Liu tanpa ekspresi. Ketika Melian Liu mendengar bahwa Su Mengsui ingin bersaing dengannya di piano, tatapan aneh muncul di matanya, dan dia berkata tanpa ekspresi, Su Mengsui, saya tahu keterampilan piano Anda dengan sangat baik, Anda tidak memilikinya sama sekali. Dalam hal bakat, saya menyarankan Anda untuk menyerah, Anda sama sekali bukan lawan saya. Kamu benar-benar berpikir kamu luar biasa. Setelah Su Mengsui mendengar kata-kata Melian Liu, jejak kemarahan melintas di wajahnya, dan dia berteriak pada Melian Liu dengan ekspresi sangat bersemangat. Saya tidak peduli apakah saya baik atau tidak. Tetapi jika Anda ingin bersaing dengan saya, Anda hanya meminta penghinaan. Melian Liu berkata dengan tenang. Su Mengsui memandang Melian Liu di depannya dan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap sepasang mata rubah dan berteriak, Oke, Melian Liu, karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan mengakuinya, sekarang aku mungkin bukan lawanmu, tapi tidak masalah jika aku bukan lawanmu, asalkan ada yang menjadi lawanmu. Siapa? Setelah Melian Liu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini pacarku Hekai. Hekai adalah murid langsung dari pianis Perancis Richard Clayderman. Dia sekarang menjadi profesor di Konservatorium Musik Yanjing. Tidakkah kamu selalu merasa bahwa kamu sangat luar biasa? Apakah kamu berani bersaing dengan pacarku? Su Mengsui menarik pria di sampingnya, dan berteriak pada Melian Liu dengan ekspresi sangat bangga.
Tapi Fendi Zanders, Cleo Fei Lin dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah masalah pribadi antara Melian Liu dan Su Mengsui ini, jadi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, mereka hanya menonton dengan tenang dari samping. Murid pribadi Richard Clayderman. Setelah Melian Liu mendengar identitas He Kai ini, tatapan aneh muncul di matanya. Bagaimanapun, Melian Liu sendiri juga menyukai piano, tetapi dia tidak punya pilihan selain berhenti bermain piano karena pekerjaannya nanti. Dia sangat menyadari status Richard Clayderman di dunia piano. Karena He Kai ini adalah murid langsung Richard Clayderman, maka kemampuan piano orang ini pasti sangat bagus.